Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Resti Hartika. Di konten kali ini kita akan membahas terkait dengan pertemuan Bapak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem dengan Bapak Jokowi di Istana Negara. Nah, gimana sih sebenarnya kok bisa Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi ada ketemuan atau ada makan malam di saat politik masih memanas seperti saat sekarang ini? Gimana cerita selengkapnya? Yuk mari sama-sama kita nonton. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa nyalain loncengnya teman-teman. Yuk mari sama-sama kita nonton. Saudara, hari ini Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Surya Paloh merupakan pertemuan pertama keduanya setelah gelaran pemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari lalu. Pertemuan Presiden dengan Surya Paloh dibenarkan oleh Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwipayana. Ya betul, Presiden menerima Bapak Surya Paloh malam ini di Istana Merdeka. Sebelumnya Bapak Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk menghadap Bapak Presiden. Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Bapak Presiden mengalokasikan waktu untuk menerima Bapak Surya Paloh malam hari tadi di Istana Merdeka, kata Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem malam ini, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi yang berada di kawasan Istana Kepresidenan. Selamat malam, Cindy. Terkait apa nih pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Surya Paloh malam ini? Ya Yasir, selamat malam. Kalau dari Nasdem menyebutkan ini adalah pertemuan silaturahmi. Tapi tentu kita juga harus melihat yang menarik adalah ini merupakan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Politik yang sudah mendukung Presiden Joko Widodo sejak periode pertama pemerintahannya. Artinya dari tahun 2014. Tadi pertemuannya kalau kita lihat mobil hitam yang diketahui digunakan oleh Surya Paloh masuk ke area Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 18.46, kemudian keluar sekitar pukul 20.02. Artinya pertemuan berlangsung secara tertutup selama 1 jam. Kalau dari Nasdem menyebutkan pada sore hari tadi Surya Paloh mendapatkan informasi yang dipanggil ke istana oleh Presiden secara mendadak. Jadi ketika ia sedang ada agenda intern di Kepulauan Seribu, ia langsung bertolak ke Jakarta dan langsung menuju ke Istana Merdeka. Dari istana menyebutkan bahwa ini adalah pertemuan yang diinisiasi oleh Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo mengalokasikan waktunya pada malam hari ini. Dan ini adalah pertemuan pertama antara keduanya sejak pemilu 14 Februari lalu. Dan kalau dari catatan kami, pertemuan sebelumnya antara Presiden Joko Widodo dan juga Surya Paloh berlangsung pada bulan Oktober 2022, kemudian pada bulan Agustus dan bulan Juli 2022. Semuanya selalu berlangsung tertutup dan digelar pada malam hari. Dan sulit untuk memisahkan memang pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Surya Paloh dengan isu politik. Karena pertemuan-pertemuan sebelumnya juga selalu membahas soal politik, kemudian juga soal pemerintahan. Ini juga kemudian sudah ditegaskan oleh Koordinator Staf Khusus Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan singkat kepada wartawan, kalau pertemuan pada hari ini, silaturahmi agenda kebangsaan pada hari ini membahas topik tantangan global, termasuk dinamika politik dan juga pemilu. Kemudian Ari juga menyinggung kembali apa yang sudah pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden pernah menyebutkan kalau silaturahmi dengan tokoh bangsa, silaturahmi dengan tokoh politik itu baik, itu penting demi kebaikan bangsa dan juga negara. Kalau kita juga melihat soal isu Pilpres, kemudian juga pemerintahan yang tidak menutup kemungkinan dibahas pada malam hari ini antara Presiden Joko Widodo dan juga Surya Paloh, kita bisa melihat misalnya kalau pertama soal Pilpres. Kita tahu posisi Partai Nasdem di Pilpres 2024 mengusung calon Presiden Anies Baswedan yang membawa gagasan perubahan. Ada di koalisi perubahan yang artinya tidak akan melanjutkan visi misi program kerja Presiden Joko Widodo apabila terpilih di Pilpres pada tahun ini. Kemudian kita juga sudah mengetahui bagaimana hasil dari hitung cepat dari berbagai lembaga survei. Kemudian juga kalau dari real count KPU sejauh ini sudah 24,48%.
Artinya setelah pemilu, langkah apapun, manuver apapun yang dilakukan oleh partai politik, baik itu yang akan melanjutkan atau tidak melanjutkan program pemerintahan, akan semakin menarik untuk dilihat. Apalagi ada pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian juga yang kedua soal politik dan pemerintahan. Kita juga tahu posisi Nasdem di Kabinet Indonesia Maju di pemerintahan Joko Widodo masih tersisa ada 1 menteri yang masih menjabat. Dari 3 menteri sebelumnya yang sudah dijabat sejak tahun 2019, misalnya ada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang tapi sudah mengundurkan diri karena tersandung kasus korupsi. Kemudian Johnny G. Plate, Menkominfo yang juga sudah tersandung kasus korupsi juga. Sekarang masih ada 1 kursi lagi yang dipegang oleh Nasdem, yaitu adalah jabatan atau kursi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Partai Nasdem sebelumnya sudah menyebutkan meskipun di Pilpres mengusung atau mendukung calon presiden yang membawa gagasan perubahan, tapi Partai Nasdem yang sudah bersama dengan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2014 akan tetap menemani Presiden Joko Widodo hingga masa pemerintahannya selesai di tahun 2024 ini. Kemudian selain dengan Surya Paloh, kalau dari catatan kami juga dari kabar yang beredar di antara wartawan, Presiden Joko Widodo sebelumnya juga sudah bertemu dengan ketua umum partai politik lain beberapa hari lalu, yaitu adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada malam hari di Istana Presiden Jakarta juga berlangsung secara tertutup. Kemudian Presiden Joko Widodo memang sudah juga mengkonfirmasi bahwa pasca pemilu sudah bertemu dengan Prabowo Gibran pasca pemilu di malam hari untuk menyampaikan selamat secara langsung atas hasil hitung cepat berbagai lembaga survei tatap muka. Tapi memang tidak disampaikan secara lebih lanjut siapa saja yang ditemui, apa saja topiknya. Tapi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Politik pasca pemilu dilakukan secara tertutup dan melalui akses keluar masuk yang memang tidak bisa dijangkau oleh wartawan, Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Cindy Permadi atas informasinya terkait dengan malam ini Jokowi panggil Surya Paloh ke istana. Nah, setelah sama-sama kita saksikan pertemuan Bapak Jokowi dengan Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem pada saat acara makan malam, kita mau tahu nih siapa sih sebenarnya yang mempunyai ide untuk bertemu. Apakah Pak Jokowi yang mengundang Pak Surya Paloh atau Bapak Surya Paloh kah yang ingin bertemu dengan Pak Jokowi? Berikut kita saksikan juga tanggapan dari masing-masing kedua belah pihak. Yuk, mari sama-sama kita nonton. Ya. Kita sudah mendengar keterangan Pak Sekjen bahwa pertemuan itu karena undangan Pak Presiden dan sebagai warga negara yang baik, ketua partai besar, bagian dari pemerintah sampai sekarang tentu tidak mungkin tidak hadir. Yang kedua, kita mendengar dari banyak pihak bahwa Nasdem tetap masih setia pada jalur perubahan dan semua sikap itu akan baru diputuskan nanti setelah KPU menyelesaikan tugasnya, memutuskan siapa pemenang, siapa yang akan terpilih jadi presiden. Jadi menurut saya terlalu dini untuk menyimpulkan apapun dan kami di Timnas terus berkomunikasi dengan seluruh partai. Sejauh yang saya tahu, saya dengar dari para pimpinan partai, ketiga partai juga masih ingin bersama-sama. Termasuk juga Pak Anies masih ingin berada dalam jalur perubahan. Nah, kita lihat perkembangan ke depan, tapi saya tidak melihat ada hal yang material yang dicurigai, ada kesepakatan. Menurut saya sih rasanya enggak. Nah, gimana nih teman-teman? Menurut video kita sebelumnya, gimana nih? Apa pendapatnya teman-teman saat sekarang ini? Nah, oke, begitu juga kita mau lihat nih gimana pendapatnya dan tanggapan dari Bapak Jokowi setelah bertemu dengan Pak Surya Paloh nih. Ada beberapa wartawan yang menanyakan perihal apa sih yang dibahas oleh Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh pada saat acara makan malam kemarin. Yuk, mari sama-sama kita lihat. Pertemuan politik biasa. Bicara masalah politik nggak biasa. Itu Bapak yang mengundang atau koalisi yang Pak Paloh datang? Saya kira dua-duanya tidak perlu lah disang siapa yang mengundang siapa. Nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara, saya kira yang paling penting itu. Tapi itu sebetulnya
Saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai. Jembatan apa kalau berkoalisi Jembatan berarti untuk apa? semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Karena urusan apa itu urusan politik itu urusan partai. Nah, setelah kita lihat tanggapan dari Bapak Jokowi yang ditanyai oleh para teman media, nah gimana tanggapan teman-teman nih? Kita nggak tahu. Kalau dari kata Pak Jokowi sih pertemuannya adalah untuk menjembatani dengan partai-partai politik. Nah, semoga aja apapun itu kita berharap untuk lebih baik ke depannya bagi seluruh rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia ini untuk ke depannya. Oke, kita tunggu kabar selanjutnya. Bagaimana sih informasi selanjutnya terkait dengan pemilu ini dan terkait dengan apa sih sebenarnya pertemuan antara Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh. Kita nggak ada yang tahu dan juga belum ada tokoh-tokoh atau dari kedua belah pihak yang menyatakan terkait hal apa yang inti yang disampaikan di situ. Mari sama-sama aja kita tunggu info selengkapnya. Oke, baiklah teman-teman, semoga aja apapun itu berdampak positif dan berdampak baik untuk bangsa dan negara Indonesia kita ini. Amin amin ya robbal alamin. Oke, baiklah teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa nonton juga konten-konten saya berikutnya dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa nyalain loncengnya ya teman-teman. Terima kasih buat semua yang sudah menonton dan terima kasih yang sudah mensubscribe channel YouTube Resti Hartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.